Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Pramadana Alif Hosen, NIM 122190146. Dan teman saya Nidia Ayu Fitriana, NIM 122190121. Kami dari kelompok 2 kelas D ingin mempresentasikan proses manajemen organisasi dan proses manajemen lingkungan pada PT Sari Husada di Yogyakarta. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat di sini terdapat table of component yang memiliki 4 bab dan terdapat pula subbab di bawahnya lagi. Bab-bab di sini antara lain adalah bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 organisasi dan manajemen perusahaan PT Sari Husada, bab 4 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, sejarah dan gambaran umum perusahaan. PT Sari Husada adalah perusahaan yang memproduksi berbagai produk nutrisi untuk ibu hamil dan menyusui dan anak-anak dengan harga yang terjangkau yang telah berstandar internasional. Sari Husada telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1954 sebagai wujud nyata program kecukupan protein nasional yang diselenggarakan pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita kenal sebagai PBB. Pada tahun 1968, NV Sari Dele dimiliki perusahaan milik negara BUMN PT Kimia Farma. Pada tahun 1972, NV Sari Dele diubah menjadi PT Sari Husada sebagai hasil dari joint venture PT Tiga Raksa dan PT Kimia Farma. Pada tahun 1965 menjadi Milton dengan dikeluarkannya merek legendaris yaitu SGM. Tujuan: menciptakan produk berkualitas tinggi dan teruji secara ilmiah untuk mendukung pemenuhan nutrisi yang baik di awal kehidupan bagi anak-anak, ibu hamil, maupun ibu menyusui di Indonesia. Visi dan misi: didirikannya PT Sari Husada bertujuan untuk memberikan produk bernutrisi, layanan, dan edukasi pada seluruh ibu dan anak di Indonesia setiap hari. PT Sari Husada percaya bahwa pemberian nutrisi yang tepat di awal kehidupan manusia dimulai dari kehamilan hingga berusia anak-anak yang akan memberikan efek positif di masa sekarang dan di masa mendatang. Karena sadar akan kepentingan nutrisi yang perlu dipenuhi, maka hadirlah PT Sari Husada. Deskripsi geografis: PT Sari Husada terletak di Jalan Kusuma Negara nomor 173, Muyamuju, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Sebelah utara SMK Negeri 5 Yogyakarta, sebelah timur Jalan Kenari, sebelah barat Bank Mandiri Jalan Kusuma Negara, dan sebelah selatan Jalan Veteran. Bab 2 tinjauan pustaka. Definisi manajemen: kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memanfaatkan orang lain. Dalam manajemen mempunyai beberapa komponen yang tepat sehingga menghasilkan suatu kinerja yang tepat dan bijaksana, antara lain planning, organizing, actuation, dan controlling. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Atau, pengertian dari para ahli lainnya adalah manajemen itu berupa ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Definisi proses manajemen organisasi: suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Biasanya, manajemen organisasi dapat ditemui di perusahaan yang bergerak pada bidang sumber daya. Manajemen dan organisasi merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Keberadaan organisasi merupakan wadah bagi manajemen, tetapi manajemen pula yang menentukan gerak dan napas organisasi. Artinya, organisasi tidak dapat digerakkan tanpa manajemen dan sebaliknya. Manajemen hanya dapat diimplementasikan dalam organisasi. Definisi proses manajemen lingkungan: sistem manajemen yang berencana, menjadwalkan, menerapkan, dan memantau kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan adalah definisi dari proses manajemen lingkungan.
Manajemen lingkungan bisa diartikan sekumpulan aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan. Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen, termasuk perencanaan yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan. Proses manajemen organisasi di perusahaan. Bagi suatu organisasi, profit yang berorientasi kepada pencapaian keuntungan sesuai dengan modal dan core bisnisnya senantiasa mengandalkan kehebatan manajemen untuk mensejahterakan masyarakat. Artinya, ada suatu timbal balik yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik sehingga memberikan keuntungan terhadap perusahaan. Hanya dengan manajemen yang baik dan efektif memungkinkan organisasi akan maju. Dan tanpa manajemen efektif dengan etika kemanusiaan, maka organisasi apapun termasuk perusahaan akan mengalami kegoncangan atau goyah, bahkan bisa saja ambruk, atau perusahaan dapat menghadapi kebangkrutan. Proses manajemen lingkungan di perusahaan. Perusahaan mempunyai kebijakan pemenuhan peraturan. Pada tingkat awal pengembangan, tujuan utama manajemen lingkungan adalah mencapai pemenuhan dengan kebutuhan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Praktik manajemen lingkungan perusahaan sendiri perkembangannya banyak diinspirasikan oleh evaluasi implementasi ISO 14001. Seperti saat ini, banyak kemunculan unit-unit belajar di perguruan tinggi seluruh dunia yang khusus mempelajari corporate environmental management. Masuk di bab 3, yaitu organisasi dan manajemen perusahaan PT Sari Husada. Struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan di PT Sari Husada. Struktur organisasi PT Sari Husada menggunakan sistem garis dan staf, di mana setiap bawahannya hanya bisa mendapatkan perintah dari satu atasan saja. Manajer atau pimpinan bagian lain tidak bisa memberikan perintah kepada bagian lain meskipun posisinya berada di bawahnya. Presiden Direktur memiliki tugas yaitu bertanggung jawab penuh atas jalannya kegiatan perusahaan, bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan, serta menyusun visi dan misi perusahaan. Finance Director memiliki tugas mengawasi semua aspek keuangan bisnis dan menggerakkan strategi dan perencanaan keuangan perusahaan, serta menilai kinerja keuangan perusahaan serta risiko dan investasi yang mungkin terjadi. Di bawah Finance Director terdapat Finance yang bertugas untuk pengelolaan, pengalokasian dana, serta melakukan pembayaran di perusahaan. Di bawah Finansial akan bertemu Finance Manager yang bertugas untuk membantu perencanaan bisnis dan mengambil keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Sales Director memiliki tugas memantau konsumen serta kompetisi ketika melakukan proses penjualan, serta memantau keakuratan dan efisiensi laporan penjualan serta hal penting lainnya dalam divisi penjualan. Di bawah Sales Director terdapat T&D Manager yang bertugas untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, serta mengevaluasi adanya kegiatan pelatihan secara menyeluruh di perusahaan. R&D Director bertugas untuk melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan dan dibantu oleh Quality Assurance Manager bertugas untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Di bawah QM Manager terdapat R&D Manager yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan semua aktivitas research and development untuk perbaikan dan pengembangan produk perusahaan. Marketing Director bertugas untuk menyiapkan rencana pemasaran produk baru untuk pengenalan produk. Marketing Director dibantu oleh Campaign Manager, Marketing Manager Medical, Marketing Manager Consumer, Marketing Purchase Manager, serta Marketing Support Manager. HRD Director bertugas untuk memegang tanggung jawab yang besar dalam memajukan suatu perusahaan serta mengelola sumber daya manusia di sebuah perusahaan. HRD Director bertugas dibantu oleh MOD Manager, CNS Manager, PRL Manager Jogja, PRL Manager Komodo, PRL Manager MTKNJO, serta Employees Fee and Poli SPT. Internal Control Manager memiliki tugas untuk memastikan bahwa
sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh organisasi nirlaba dipatuhi, serta mendorong kepatuhan para staf terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Operating Director memiliki tanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional perusahaan, termasuk proses perencanaan hingga pelaksanaan operasional. Operation Director dibagi menjadi 3, yaitu Manufacture, Procurement, serta Supply. Pada bagian manufaktur dapat Manufacturing Manager dibantu oleh Production Manager 1 dan 2, serta Engineering Manager. Pada bagian Procurement terdapat Procurement Manager. Pada bagian Supply terdapat Supply Chain Manager dibantu oleh PPIC Manager 1. Yang kedua yaitu Proses Manager organisasi di PT Sari Husada. Nilai perusahaan PT Sari Husada yang pertama yaitu Humanism atau kemanusiaan, memiliki 3 poin, yaitu poin pertama berbagi, yaitu jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, menciptakan dialog, keterbukaan, serta kerjasama tim. Yang B yaitu tanggung jawab, yaitu kami memperhatikan keselamatan manusia dan produk dengan seksama, seperti juga kepada alam serta masyarakat. Yang C yaitu penghargaan terhadap orang lain, yaitu pekat terhadap perbedaan budaya serta memperlakukan orang lain dengan penghargaan yang sama. Poin kedua yaitu openness atau keterbukaan, yaitu rasa ingin tahu berupa kesadaran akan apa yang dikerjakan sekarang dan secara proaktif merencanakan masa depan. Yang B yaitu kelincahan, merupakan melambangkan sifat yang penuh semangat dan energi dengan cepat bereaksi terhadap beragam situasi dan sifat fleksibel dan beradaptasi. Yang C yaitu dialog, berupa gaya manajemen yang informal. Yang ketiga yaitu proximity atau kedekatan, yaitu berupa kemudahan akses, kredibilitas yaitu jujur pada diri sendiri, serta empati yaitu berhubungan dengan para pemasok, para mitra, dan para pelanggan dengan cara yang tulus. Yang keempat yaitu berupa enthusiasm atau antusiasme, yaitu kebenaran, semangat, serta hasrat menerima tantangan. Yang ketiga yaitu proses manajemen lingkungan di PT Sari Husada, yaitu pertama ada zero accident dan green productivity, yang kedua memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan wajib, yang ketiga perbaikan dan peningkatan sistem manajemen dan kinerja L3K, yang keempat yaitu meninjau kebijakan LK3, yang kelima yaitu kesehatan serta keselamatan kerja, yang keenam yaitu menyediakan LK3 untuk umum serta publik. Kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan yaitu kesimpulan proses manajemen organisasi di PT Sari Husada yaitu A. Nilai perusahaan PT Sari Husada meliputi kemanusiaan, keterbukaan, kedekatan, serta antusiasme diharap dapat dijadikan sifat utama karyawan sehingga tercapainya tujuan organisasi di perusahaan. Yang B yaitu prinsip kerja di PT Sari Husada baik dalam area pekerja, area komersil, serta lingkungan hidup ataupun masyarakat diharapkan mampu membuat rasa aman, kesatuan untuk karyawan, konsumen, dan masyarakat sehingga kinerja dapat lebih efektif. Yang kedua yaitu proses manajemen lingkungan di PT Sari Husada, yaitu penerapan sistem manajemen lingkungan di PT Sari Husada telah berjalan baik, ditunjukkan dengan memperoleh peringkat hijau dan penilaian proper Menteri Lingkungan Hidup dan sertifikat ISO 1401 dari lembaga SKS. Beberapa program kebijakan lingkungan PT Sari Husada diharap mampu mencapai tujuan kegiatan manajemen lingkungan perusahaan, penetapan tujuan dan sasaran, pengolahan dampak lingkungan dan minimasi limbah, serta perencanaan sistem lingkungan dilakukan secara rinci. Tujuan manajemen dilakukan 6 bulan sekali untuk memelihara kesinambungan, kesesuaian, dan efektivitas. Sarannya yaitu untuk proses manajemen organisasi di PT Sari Husada yaitu perlu dilakukan pelatihan atau seminar tentang manajemen organisasi yang baik sehingga kerjasama dalam organisasi lebih baik dilakukan oleh seluruh karyawan atas maupun bawah. Saran untuk proses manajemen lingkungan di PT Sari Husada yaitu kurangnya pemahaman karyawan tentang pentingnya masalah lingkungan yang menganggap bahwa hal ini merupakan tanggung jawab manajemen puncak, sehingga pelatihan dan training harus diperbanyak dan dibuat jadwal secara rutin untuk menunjang penerapan sistem manajemen lingkungan. Berikut daftar pustakanya.
Sekian dan terima kasih dari kami.